Berwisata sambil belajar. Pergi berwisata bukan hanya sekedar jalan-jalan, tapi juga sembari belajar. Kita dapat mengunjungi sekolah wisata edukasi. Sekolah wisata edukasi? Hal yang unik bukan? Hal ini ada di SMP Negeri 2 Genteng yang terletak di Jalan Anggrek nomor 86, Kaligondo, Genteng, Banyuwangi. Memasuki sekolah wisata edukasi, kita disuguhi oleh megahnya bagian dari Ijen Geopark. Dalam laboratorium Taman Bumi ini, terdapat berbagai situs biosite, geosite, dan culture site. Kita dapat mengetahui informasi berbagai macam hal hanya dengan memindai barcode yang ada di berbagai situs pilar geopark. Keindahan motif batik ekoprint memiliki khas yang berbeda dari batik pada umumnya. Hal ini yang membuat istimewa karena memanfaatkan daun dan bahan alam lainnya sebagai motif utama. Besarnya potensi lokal yang unik di sekolah wisata ini dimanfaatkan menjadi produk-produk inovatif yang dikemas dalam science planner. Produk-produk yang dihasilkan seperti POC, kompos, Majati, Maja Candy, dan Kananga Parfum. Unik bukan? Permasalahan sampah sudah menjadi isu global yang meresahkan. Di sini, sekolah wisata edukasi berinovasi menanggulangi sampah dengan menyulap sampah organik menjadi kompos. Siswa SMP Negeri 2 Genteng selalu dibekali keterampilan mengolah bahan bekas menjadi barang yang bernilai guna tinggi dan ekonomis. Hasil kerajinan siswa dipamerkan di art shop sekolah. Setelah berkeliling di sekolah wisata edukasi, pengunjung dapat bersantai sembari menikmati sajian khas desa dari kafe yang megah dan view yang menyejukkan mata di Handayani Cafe and Ballroom. Tidak hanya berwisata di lingkungan SMP Negeri 2 Genteng saja, pengunjung juga diberi pilihan paket wisata yang tak kalah ikonik. Di paket timur terdapat 2 tempat, yaitu Raung Orchid, tempat edukasi budidaya dan rehabilitasi bunga anggrek, serta Museum Anggrek Raung Banyuwangi. Setelah menikmati keindahan dari bunga anggrek, tujuan selanjutnya adalah Raja Sempuh, tempat edukasi pembuatan minuman herbal dan keripik buah khas Banyuwangi. Pilihan paket kedua, paket barat. Kita akan dibawa menikmati rindang pohon pinus serta sejuknya udara yang disajikan di lereng Gunung Raung. Yang pertama, mengunjungi wisata religi Antaboga, hutan yang di dalamnya berdiri 6 tempat peribadatan agama resmi di Indonesia. Selanjutnya kita diajak untuk menikmati tenang suasana gemericik air terjun Logomoro. Air terjun Logomoro mempunyai 2 air terjun kembar yang bersebelahan, yang menambah keindahan dari air terjun. Mari berkunjung ke sekolah wisata edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Komarul Huda dari SMP Negeri 2 Genteng, Kabupaten Banyuwangi. Saya adalah mahasiswa PBG Angkatan Ketiga tahun 2023 dari kampus Universitas 11 Maret, Surakarta. Waalaikumsalam. Ayo, silakan duduk. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, sukses, bermanfaat. Alhamdulillah. Jadi semuanya sehat, nggih? Alhamdulillah sehat semuanya. Nggih. Dalam kesempatan kali ini kami yang pertama selaku konselor atau
guru BK di SMP Negeri 2 Genteng mengucapkan terima kasih atas kesediaan kalian untuk datang ke ruang konseli ini. Oke. Namun sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kegiatan bimbingan konseling kelompok ini dimulai, saya mohon salah satu perwakilan, salah satu ketua kelompok untuk memimpin berdoa. Dalam kesempatan ini saya tunjuk saja Mas Bima. Monggo Mas Bima, pimpin berdoa Mas Bima. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, sebelum dimulai, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Komarul Huda, guru BK SMP Negeri 2 Genteng. Kami persilakan konseli memperkenalkan diri dari mulai Mbak Cahaya. Monggo Mbak Cahaya. Perkenalkan, namaku Cahaya Alfa Atika. Perkenalkan, nama saya Nadia Gakansa. Perkenalkan, nama saya Per Octavianus. Perkenalkan, nama saya Fahri Akmal Syahrial. Perkenalkan, nama saya Bima Seta. Perkenalkan, nama saya Berdibah dan Mahardika. Oke, terima kasih semuanya sudah memperkenalkan diri. Dalam kesempatan ini akan kami jelaskan tentang azas-azas daripada konseling kelompok. Azas yang pertama itu adalah azas sukarela. Azas sukarela. Saya tanya kepada seluruh konseli, kalian semua hadir di tempat ini dengan sukarela apa terpaksa? Sukarela. Sukarela nggih. Nah, artinya dengan sukarela, dengan sebuah harapan menghendaki permasalahan yang ada pada diri kalian akan segera teratasi. Oke, akan segera menemukan sebuah solusi. Itu azas yang pertama. Azas yang kedua adalah azas keterbukaan. Saya harapkan kepada seluruh konseli ini nanti jujur menceritakan apa adanya dari permasalahan yang sering kalian hadapi. Perlu kami sampaikan, permasalahan kalian adalah permasalahan yang bersifat homogen, hampir sama, cuma penyebabnya yang berbeda-beda. Topiknya adalah jelas. Mas Dika sering terlambat, Mas Bima sering terlambat, Mas Akmal juga sama sering terlambat, tetapi penyebab-penyebabnya adalah yang membedakan, seperti itu. Oke, jadi saya minta nanti ada unsur keterbukaannya, jujur ya. Oke, jujur, terbuka. Yang berikutnya adalah azas kerahasiaan. Nah, azas kerahasiaan ini saya minta kepada seluruh konseli tolong nanti setelah menyelesaikan konseling kelompok ini cukup selesai di sini. Nggak usah diceritakan ke teman satu mejanya, tidak usah diceritakan kepada teman yang apa istilahnya pacarnya, nggak perlu. Ceritakan kepada gurunya ataupun wali kelasnya ataupun yang lain, nggak perlu. Cukup dibahas selesai sampai di sini. Sepakat ya? Sepakat. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya kami akan memberikan motivasi kepada kalian. Ada hikmah yang mestinya harus kalian pahami di sini. Apabila satu sama lain kalian itu bisa membantu menyelesaikan permasalahan kalian, ini luar biasa. Okay? Profesi kalian berarti bisa dibilang BK sebaya. BK sebaya itu ya ini ada upaya menyelesaikan, membantu permasalahan teman-teman kalian. Dalam kesempatan ini pula saya ingin memberikan pemahaman kepada kalian. Akhir-akhir ini banyak sekali pelajar dimanapun itu, peserta didik itu selalu erat dengan yang namanya permasalahan. Entah itu permasalahan dari pribadinya, dari keluarganya, permasalahan dari temannya, permasalahan dari lingkungannya, itu banyak sekali. Makanya kalian beruntung dalam kesempatan ini menyempatkan waktu untuk membuat sebuah konseling kelompok. Oke, untuk itu kami sekali lagi memberikan sebuah kesempatan
kepada masing-masing kelompok untuk menyampaikan permasalahannya. Nah, setelah nanti menyampaikan permasalahannya masing-masing konseli ini, tolong nanti diambil sebuah kesepakatan masalah siapa yang akan diselesaikan, seperti itu. Oke, dalam kesempatan ini diawali dari Mas Dika. Tolong disampaikan permasalahan yang dihadapi. Tapi sebelumnya perkenalan dulu dengan menyebutkan inisial, tidak usah nama lengkap. Monggo, Mas. Kenalkan, nama saya Deka. Di sini permasalahan saya yaitu kadang lupa waktu saat main game. Beneran. Oke. Terus dilanjut Mas Bima. Perkenalkan, nama saya BA. Permasalahan saya yaitu sering susah tidur, tapi saya malah menyempatkan untuk main HP. Oke, main HP. Monggo, Mas. Perkenalkan, nama saya AL. Permasalahan saya di sini adalah tidur terlalu malam, dikarenakan saya sering tidur siang sehingga pas malam susah tidur. Oh, pas malam susah tidur. Nggih, baik dibalik nggih. Mestinya itu siang tidur, malam malam beraktivitas, siang beraktivitas, malam tidur. Ini malah dibalik. Monggo, Mbak Cahaya, permasalahannya apa? Perkenalkan, saya JY. Permasalahan saya karena suka nebeng teman. Oh, suka nebeng teman. Jadi berangkat sekolah itu selalu nebeng teman nggih. Jare wong Jawa nunut kanca. Nggih, terima kasih. Monggo, Mbak. Perkenalkan, saya HG. Permasalahan saya di sini karena mandinya terlalu lama. Oh, bangun kesiangan, Terus mandinya terlalu lama. Sabunnya sampai entek. Oke, perlu saya sampaikan di sini jangan ada tegang, nggih. Kita harus fresh, senyum. Walaupun kita punya masalah, tapi kita harus tersenyum. Gak usah enak sing tegang, tidak boleh tertegang. Monggo, Mas. Perkenalkan, saya PR. Permasalahan saya yaitu begadang sampai larut malam. Bergadang sampai larut malam. Sampai karo wong tuwa diseneni barang. Oke, nggak apa-apa. Itu dinamika kehidupan. Apalagi sekarang lagi ngetren dengan adanya Android, okay? Adanya gadget. Ini luar biasa. Oke, masing-masing konseli sudah menyampaikan permasalahannya. Oke, sekarang masing-masing konseli membuat sebuah kesepakatan permasalahan siapa yang mau diangkat dalam konseli ini. Monggo. Monggo, ayo kesepakatan. Ayo, membuat kesepakatan. Bagaimana kalau kita mempermudahkan Mengangkat. mengangkat masalahnya Haki. Oke. Monggo, kalau itu sebuah kesepakatan kita angkat permasalahannya. Kita diskusi bareng-bareng, kita musyawarahkan bareng-bareng. Nanti solusi yang terbaik bagaimana? Seperti itu. Oke. Bagaimana, Mbak HG? Oke. Teman-teman ini sepakat untuk menyelesaikan permasalahan dari Mbak HG. Siap? Oke, coba diulang permasalahannya, Bang. Permasalahan saya bangun kesiangan terus mandinya kelamaan. Oke, Mbak HG sudah menyampaikan bangunnya kesiangan dan mandinya terlalu lama. Oke, silakan konseli yang lain bisa memberikan saran, bisa memberikan masukan ataupun sebuah solusi yang terbaik untuk Mbak HG bagaimana agar tidak terlambat lagi. Monggo, siapa dulu yang mau memberikan saran? Oke, ayo Mas Dika, monggo. Saya akan memberikan saran untuk HG, yaitu gunakanlah alarm agar tidak kesiangan. Nggih. Bagaimana Mbak HG atas sarannya daripada Mas Dika? Menggunakan alarm HP saya kalau malam ditaruh di kamar orang tua. Oh, nggih. Jadi gini nggih, permasalahannya kan sudah tahu, sudah jelas. Kalau malam Mbak HG ini tidak diberi kesempatan untuk pegang HP. Jadinya tidak bisa menggunakan alarm. Nggih, seperti itu.
Monggo, yang lain. Kalau menurut saya, kenapa tidak memberitahu orang tua untuk membangunkan lebih pagi? Sudah, tapi orang tuanya juga Oke. bangunnya Terus. telat. Oh, oke. Jadi orang tuanya sering juga bangun terlambat. Oke. Sudah jelas ya, artinya saran dari Mas Vero kenapa kok tidak berupaya untuk minta tolong orang tua untuk dibangunkan seperti itu. Oke, dari 1 2 ada yang mau menambahi? Saya. Oke, Mas, tambahkan Mas. Saya AL akan memberikan saran. Saran saya adalah untuk tidur lebih cepat, sehingga bangunnya lebih pagi, sehingga mandinya lebih pagi, dan usahakan mandinya lebih cepat. Oh, oke. Betul. Ayo, Mbak, bagaimana Mbak Ega? Saran dari Mas AM. Ya, saya menerima saran itu. Oke, menerima saran. Oke, terima kasih. Ada lagi tambahan dari Mbak atau Mas Bima, monggo. Nggak ada. Oke. Mas Bima? Gak ada. Sudah, nggih, sementara tidak ada, nggih. Ada tambahan lagi, saran? Monggo. Oke, yang jelas gini, dari saran-saran semua konseli yang ada ini semuanya baik. Mas Dika menyarankan alarm, itu betul benar. Mas AP menyarankan untuk dibangunkan ke orang tuanya, itu juga benar. Mas AM ini menyarankan bagaimana kok tidak tidur bagaimana tidur ya kok tidak tidur lebih awal, itu juga benar. Ini semuanya adalah demi membantu menyelesaikan masalah daripada Mbak Hagi. Yang jelas gini, saya akan menambahkan sedikit, nggih. Setiap kita itu mesti kan memiliki masalah. Memiliki masalah. Siapapun orangnya selalu memiliki masalah. Tetapi kalau bisa kita itu meminimalisir masalah yang kita hadapi, yang kita miliki saat ini. Nah, salah satunya berarti ini masukan Mbak Hagi, nggih, masukan dari Mas ini. Kan di sekitar kita, mohon maaf, kita kan berada di pedesaan ini, nggih. Ada di pedesaan. Ada musola. Ada masjid. Itu tolong dijadikan sebagai alarm. Jadikan sebagai alarm. Kalau jarak rumahnya dari masjid hanya sekitar 10 meter, 15 meter, katakanlah 50 meter, saya yakin kalau ada orang azan subuh, pasti dengar. Nggih, dengar nggih? Dengar. Nah, otomatis itu mohon maaf, ada yang non muslim? Tidak ada. Semua Islam nggih? Apalagi orang Islam ini punya kewajiban sholat subuh. Nah, lek wong Islam, kalau orang muslim sholat subuh jam 6. Salah. Makanya dalam kesempatan ini alarm yang dimaksud daripada Mas Deka tadi mungkin salah satunya tidak sengaja ya terkait dengan suara adzan bagian dari alarm. Kuwi alarm ke zamane Nabi Muhammad ngono kuwi alarm. Dan ini cukup dengan gentongan tang orang sudah bangun. Kalau sekarang pakai speaker, pakai toa. Nggih. Terus mungkin bisa juga gini, saya tambahkan akhir-akhir ini kan banyak anak, mohon maaf saya sampaikan, banyak anak karena seringnya terlambat, seringnya tidak masuk sekolah, itu ada yang dikembalikan ke orang tua. Ada nggih? Ada. Bahkan dari teman kalian kalau nggak salah itu, dari teman kalian satu rombongan itu dikembalikan ke orang tua. Karena apa? Mohon maaf, tidak mentaati tata tertib yang ada di sekolah. Oke? Ada Pak Satpam lapor, anak ini datangnya terlambat. Anak ini datangnya terlambat. Buku catatan yang ada di Pak Satpam, buku catatan yang ada di guru jam pertama,
buku catatan yang ada di ruang BK ini menjadi acuan. Oke, menjadi acuan. Makanya saya pesan kepada kalian konseling yang saat ini hadir untuk mentaati tata tertib sekolah agar hal-hal yang saya sampaikan tadi tidak terjadi pada diri kalian. Kalau perlu nanti sampaikan kepada teman kalian terkait tata tertib. Terkait tata tertib. Tolong jangan sampai terlambat. Jangan sampai terlambat. Karena apa? Ada 4 teman kita yang sudah dikembalikan ke orang tua. Seperti itu. Oke. Jadi bagaimana Mbak Helga? Saran dari teman-teman ini bisa menjadi sebuah solusi? Bisa. Salah satunya berarti alarm. Ini sudah sepakat ya? Oke, sepakat. Terus bangun lebih awal, sepakat. Oke. Untuk dibangunkan orang tuanya, sepakat ya? Oke, itu bagian dari sebuah solusi. Oke. Dalam kesempatan ini mungkin ada yang perlu ditambahkan lagi karena sudah terjawab permasalahannya sekaligus solusinya sudah terjawab. Oke, sudah menemukan sebuah solusi, sudah menemukan jawaban. Mungkin ada lagi yang mau ditambahkan? Ayo, ada lagi? Ada yang perlu ditambahkan soalnya ini, ayo. Dan masih. Ini tadi yang diangkat adalah masalahnya Mbak Hagi kan. Nah, masalah-masalah yang lain saya harapkan juga bisa diteliti lagi, digali lagi. Oh iya ya, kok bisa saya terlambat, dan bermimpi bagaimana supaya kalian tidak terlambat. Aku pingin dok jadi gak telat ini. Tetapi kalau ada upaya, ada semangat dari diri kalian, saya yakin bisa seperti itu. Oke, saya yakin bisa. Tapi kalau sudah tidak ada semangat dari diri sendiri, nah itu yang repot. Seperti yang diceritakan Mbak JY tadi, dikarenakan tidak ada semangat dari sendiri karena berangkatnya nebeng, ya mohon maaf, sing ditebengi dilale gak lewat dalan kono, nggih. Mau nih lewat Jepit, dilale lewat Tulungrejo, gak tekan sekolahan akhirnya. Tetapi kalau dia semangat, walaupun jalan kaki juga gak sampai ke sekolah. Dengan catatan apa? Berangkat lebih awal, lebih pagi, seperti itu. Oke. Dan mungkin juga bisa diambil sebuah strategi yang bisa kalian pikirkan sendiri. Misalkan banyak bergadang, wis tak kurangi. Game terlalu sering main game juga dikurangi. Jadi sama-sama introspeksi diri, dikembalikan kepada diri kita masing-masing, biar tidak datang terlambat lagi. Okay. Ada yang bisa menyimpulkan dari kegiatan ini? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Percaya. Ayo. Yang keras, ya. Berdasarkan hasil kegiatan bimbingan konseling kelompok dengan menghadirkan 6 konseling dari siswa kelas 8, paralel dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya seluruh konseling menyadari dampak dari sering datang terlambat ke sekolah, yaitu ada dampak yang pertama, nilainya rendah, bisa tidak naik kelas, hubungan dengan guru terganggu, hubungan dengan teman satu kelas juga terganggu, kegiatan di luar sekolah tidak terkendali, dan kemungkinan yang paling buruk akan dikembalikan ke orang tua. Untuk itu kami sangat berterima kasih kepada guru BK yang telah mengagendakan kegiatan bimbingan konseling kelompok. Banyak sekali ilmu yang kami dapatkan dan juga banyak hikmah yang kami peroleh dan bisa kami terapkan pada diri kami juga kepada teman-teman yang masih sering datang terlambat ke sekolah. Dan kami berjanji setelah kegiatan konseling kelompok ini, kami berusaha untuk tidak terlambat lagi.
Terima kasih Guru BK atas segala ilmu yang telah diberikan kepada kami. Oke. Jadi kesimpulannya yang disampaikan oleh Mbak Jaya itu ada 6. Yang pertama, nilainya rendah. Itu sudah jelas ya. Ketika sering terlambat, itu sebuah catatan jelek, catatan buruk itu ada pada guru jam pertama. Apalagi nanti ada tugas-tugas lain yang tidak dikerjakan seperti itu. Yang kedua, tidak bisa naik kelas. Loh, bagaimana bisa naik kelas? Kalau datangnya saja terlambat. Oke. Tugas-tugas lain tidak pernah dikerjakan. Padahal di kelas 8 ada berapa mata pelajaran? 11 atau 12? 11. Oke. 11 mata pelajaran. Saya nggak bisa bayangkan anak-anak yang datang terlambat ini tugas-tugas dari Bapak Ibu guru ini terselesaikan apa tidak. Contohnya tadi ada anak kelas 9 itu nggak pernah mengerjakan tugas sama sekali. Akhirnya ketika ada penilaian otomatis ditagih. Ayo tugasnya mana? Ayo tugasnya mana? Kalau tidak pernah mengerjakan, berarti tugasnya kan menumpuk sak gunung anakan. Oke, berikutnya hubungan dengan guru terganggu. Saya yakin anak yang datang terlambat itu sungkan, mau masuk ke kelas, setiap hari terlambat, tidak masuk kelas, butuh pelajaran. Kalau berpikirnya positif mungkin, maaf Pak, saya izin, saya terlambat. Tapi kan diulang lagi, terlambat lagi, diulang terlambat lagi seperti itu. Terus hubungan dengan teman satu kelas juga terganggu. Apalagi dia, mohon maaf, di dalam kelas itu kan ada jadwal piket. Jadwal piket. Saya yakin anak yang terlambat nggak pernah piket nih. Nggak pernah, walaupun di situ sudah ada sebuah kesepakatan di dalam kelas. Ada keamanan, ketertiban, apalagi kebersihan. Seksi kebersihannya dilalai ya ora tahu piket. Nah ini luar biasa. Terus kegiatan di luar sekolah tidak terkendali. Pergaulannya luar biasa. Lintas generasi. Kalau sudah pergaulan lintas generasi ini bahaya. Datang terlambat ke sekolah, terus ini lintas generasi. Ini mengkhawatirkan. Terus berikutnya, dan kemungkinan yang paling buruk akan dikembalikan ke orang tua. Nah, bagaimana tidak dikembalikan ke orang tua? Pak Satpam nyatet, guru jam pertama nyatet, wali kelas nyatet, guru BK nyatet. Dalam 1 bulan ada 10. Ini orang tua harus dipanggil. Kesuwen, terlalu lama kalau 10. 3 hari tanpa keterangan harus dipanggil. Ini toleransi lembaga ini luar biasa. Ada anak yang datang terlambat, orang tuanya tidak pernah dipanggil. Ada yang alfa sekian kali, orang tuanya hanya cukup melalui telepon saja, hanya pemberitahuan lewat surat, seperti itu. Tapi harapan kami setelah mengikuti kegiatan konseling kelompok ini, kalian bisa mengintrospeksi diri. Oh iya, berarti selama ini saya banyak kekurangannya, apalagi terkait dengan tata tertib sekolah. Yang suka main game dikurangi, yang suka bergadang dikurangi, yang suka terlambat bangun, mandi kesuwen yo diatur dhewe jadwale nggih. Jangan sampai terlambat lagi. Seperti itu. Terus yang berikutnya mungkin ada yang disampaikan lagi. Ayo, ada yang disampaikan lagi? Silakan. Oke, kalau tidak ada, gini, sebelum kita akhiri, kami menghendaki apabila konseling kelompok ini perlu ada tindak lanjutnya, nanti silakan komunikasi dengan kami. Oke, silakan komunikasi dengan kami, dan yang jelas kami ucapkan terima kasih atas kesediaan kalian, kesukarelaan kalian, keterbukaan kalian, dan yang terpenting lagi, kita sepakati azas yang ketiga, azas kerahasiaan. Tolong semua yang kita bahas di sini selesai di sini.
tidak usah diceritakan ke teman-temannya ataupun ke bapak ibu guru yang lain. Kita masing-masing harus introspeksi diri. Oke, sepakat nggih? Oke, sepakat. Oke, kalau sudah sepakat, kita mengucapkan slogan yang tadi di awal kita sampaikan. Baik, sukses, bermanfaat. Oke, kita ulangi. Baik, sukses, bermanfaat. Oke, saya kira cukup sekian kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Sebagai penutup atau doa nanti akan dipimpin oleh Mbak CY. Monggo Mbak CY pimpin doa. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, mari kita akhiri dengan mengucap alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.